Halo, perkenalkan nama saya Winda Uberta Sigagil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen O2, pengeluaran karbon dioksida CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas sebanyak 21% dan seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel, membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun. Produk dari proses tersebut, pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama respirasi luar. Respirasi luar adalah pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Yang kedua, respirasi dalam. Respirasi dalam adalah pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, respirasi dalam. Respirasi dada adalah otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi atau menurun. Tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam dada. Yang kedua, respirasi perut. Respirasi perut adalah otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Ini adalah alat-alat pernapasan. Terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kafum nasalis atau rongga hidung. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Yang kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Yang keenam, paru-paru atau pulma. Di dalam paru-paru terdapat alveoli dan pleura atau pembungkus paru-paru. Berikut saya akan menjelaskan 6 sistem pernapasan manusia. Yang pertama, kafum nasalis atau hidung. Hidung adalah organ indera penciuman. Ujung saraf yang mendeteksi penciuman berada di atap langit-langit hidung di area lempeng, kribofonis, tulang ethmoid, dan konka superior. Dari luar akan masuk lewat longga hidung atau kafum nasalis. Dalam selaput lendir terdapat kelenjar minyak atau kelenjar trachea, dalam kelenjar keringat atau kelenjar tudoritera. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler, darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Yang dihirup dari lubang akan membawa zat kimia seperti aroma. Udara tersebut disaring bulu hidung, kemudian zat kimia yang terbawa udara akan melembur bersama dengan lendir di dalam rongga. Zat kimia diterima sel olfaktoris yang peka terhadap rangsangan bau berbentuk uap atau gas. Informasi rangsangan menuju otak sehingga aroma yang tercium akan terdeteksi. Hidung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai saluran udara pernapasan. Yang kedua, penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung. Yang ketiga, penghangat udara pernapasan oleh mukosa. Yang keempat, membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Yang kedua, faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang bawah. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Faring memiliki panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebrat versikulasi ke-6. Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kelembapannya sehingga hampir bebas debu, suhu mendekati suhu tubuh. Faring terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama,
lembab dengan cara yang sama seperti hidung, udara dihangatkan dan dilemparkan saat masuk ke laring. Yang kedua, fungsi suara. Fungsi suara bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring. Faring membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. Yang ketiga, fungsi pengecap. Fungsi pengecap terdapat ujung saraf olfaktorius dari indera pengecap epitelium oral pada bagian faringeal. Yang keempat, fungsi pendengaran. Fungsi pendengaran saluran autodirium memanjang dari nosofaring pada tiap telinga tengah. Yang kelima, fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan jaringan limfatik faring dan tonsil laring menghasilkan antibodi dalam berespon terhadap antigen, misalnya mikroba. Yang ketiga, laring. Organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan, tiroid dan tiroid. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan. Ada dua lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu dan pita suara. Celah di antara pita suara disebut rima glotis. Di bagian laring terdapat 4 organ, yaitu yang pertama, epiglotis. Epiglotis atau katup tulang rawan untuk menutup laring sewaktu organ menelan. Yang kedua, pada saat bernafas epiglotis terbuka, tetapi jika pada saat menelan epiglotis dan menutupi laring. Yang ketiga, jika bernafas melalui mulut, udara yang masuk ke paru-paru tak dapat disaring, dilembabkan atau dihangatkan. Yang keempat, pita suara. Terdapat 2 pita suara yang dapat ditegakkan dan dikeluarkan sehingga lebar sel-sel antara pilar-pilar tersebut berubah-ubah sewaktu bernapas dan berbicara. Selama pernapasan, pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat masuk keluar. Yang keempat, trakea. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 2 lapisan jaringan, yaitu yang pertama, lapisan luas terdiri atas jaringan elastik dan fibro yang membungkus kartilago. Yang kedua, lapisan tengah terdiri atas kartilago dan pita otot polos yang membungkus trakea dalam susunan helik. Ada sebagian jaringan ikat mengandung pembuluh darah dan limfe serta saraf otonom. Fungsi laring ada 4, yaitu yang pertama, mengiring udara ke paru-paru. Yang kedua, menyaring benda asing. Yang ketiga, membantu fungsi sistem pernapasan. Yang keempat, membantu batuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, dan bronki submental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempeng tulang rawan tidak teratur. Yang berikut, fungsi bronkus ada 3. Yang pertama, memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveolus dengan bersih. Yang kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru. Yang ketiga, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Yang keenam, bronkiolus. Cabang ke-12-15 bronkus tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronkiolus terminalis.
Bronkiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot poros sehingga ukurannya dapat berubah. Yang ketujuh, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini bersifat jantung, trakea, ofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Paru-paru bersebelahan kanan memiliki massa yang paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan berkisar 375 sampai 600 gram pada orang dewasa, sedangkan paru-paru kiri 325 sampai 550 gram. Usia paru-paru terbagi lagi ke beberapa bagian disebut lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus dan di bagian kiri terdapat 2 lobus. Paru-paru kanan di bagian atas terdiri lobus superior, di bagian tengah terdapat lobus medius, yang paling bawah terdapat lobus inferior. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 bagian, atas dan bawah, sehingga hanya memiliki lobus superior dan inferior. Setiap lobus dipisahkan oleh struktur yang disebut visura. Yang berikut, alveoli. Kantong berdirinya sangat tipis pada bronchioli terminalis. Jumlahnya 200 sampai 500 juta. Bentuknya bulat poligonal. Sel epitel terdiri dari 2. Yang pertama, sel alveolar gepeng. Yang kedua, sel alveolar besar. Berikut fungsi alveoli. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengalir karbon dioksida menuju alveoli untuk menghembuskan keluar. Karbon dioksida sendiri dianggap sebagai limbah dalam tubuh. Pertukaran antar oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler. Yang berikut, pleura. Membran serosa membungkus paru. Jaringan tipis ini mengandung sel elastik fibrolas kolagen yang meletak pada paru-paru disebut pleura. Visceral yang meletak pada dinding koras disebut pleura parietal. Di antara pleura visceral dan pleura parental terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru-paru secara bebas tanpa ada gerakan dengan dinding dada. Fungsi pleura ada 3. Yang pertama, membantu mengoptimalkan fungsi paru-paru saat pernapasan. Yang kedua, sebagai kantong tempat paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Yang ketiga, fungsi mekanis pleura adalah meneruskan tekanan negatif thorax ke dalam paru-paru.